Pemirsa Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Polisi menangkap seorang pengemudi ojek online yang memperkosa seorang wanita asal Brazil. Kapolda Bali melantik 3.900 polisi Banjar di lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar. Masyarakat di Desa Bogan, Kabupaten Tabanan menggelar tradisi mesuriak atau membagi-bagikan uang di Hari Raya Kuningan. Satreskrim Polresta Denpasar menangkap Wangka Dasi Dever, pengemudi ojol yang memperkosa seorang wanita asal Brazil pada 5 Agustus lalu. Tersangka ditangkap di Pasuruan, Jawa Timur 3 hari setelah kejadian, bekerjasama dengan Polres Jember, Jawa Timur. Korban sebelumnya meminta pria berusia 21 tahun ini untuk mengantarnya ke penginapannya di salah satu villa di kawasan Pecatu. Namun tersangka justru membawa korban yang berusia 26 tahun ke tanah kosong di kawasan Jimbaran. Pelaku lalu mengancam dan korban sempat melawan dengan botol minuman yang dipegangnya. Akhirnya korban ketakutan karena diancam akan dibunuh. Setelah itu tersangka mengantar korban ke villa. Tersangka mengaku tergoda melihat cara berpakaian korban. Sampai di perjalanan, kemudian pelaku mengajak mengalihkan tujuan, yaitu melewati jalan kecil yang berbatu, jalan Nyang-Nyang. Kemudian setelah sampai di jalan Nyang-Nyang, menghentikan sepeda motornya. Pelaku mengajak turun, menarik turun dari motornya turun. Korban sempat melakukan perlawanan, kemudian memukul dengan botol yang korban bawa. Kemudian selanjutnya pelaku mengancam korban, kalau kamu melawan, kamu saya bunuh. Karena pelaku berusaha membebaskan diri, berlari kurang lebih 5 meter, berteriak kembali pelaku, kamu jangan melawan saya dan saya tidak mau menyakiti kamu. Ikuti saja mau saya. Pelaku melakukan aksinya kepada korban. Setelah melakukan aksinya, kemudian pelaku membonceng korban, mengantar korban sesuai alamat, yaitu ke Bimbing area Pecatu. Pelaku saat ini mendekam di tahanan Satreskrim Polresta Denpasar untuk menjalani pemeriksaan mendalam. Akibat perbuatannya, ia diancam pidana maksimal hingga 12 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Hingga hari Minggu 13 Agustus, tim SAR belum menemukan penumpang KMP Pratita yang terjun ke laut di perairan sekitar Pelabuhan Gilimanuk. Penumpang diketahui bernama Ketut Brata, asal Kabupaten Karangasem dan bekerja sebagai nelayan. Sepekan yang lalu, Brata menaiki KMP Pratita. Entah apa penyebabnya, ia tiba-tiba menjeburkan diri ke laut saat kapal baru saja bongkar muat dan lepas dari Pelabuhan Gilimanuk. Tim SAR sudah menyisir lokasi terakhir korban jatuh, namun hasilnya tetap nihil. Pencarian terhadap satu orang yang sendiri melalui KMP Pratita. Saat ini pencarian sudah kami laksanakan bersama tim SAR gabungan di perairan Gilimanuk Tapang. Saat ini sementara hasil nihil. Adapun untuk pencarian tadi pagi kami melaksanakan pencarian ke arah selatan, kurang lebihnya sekitar 5 nautical mile. Hasil masih nihil. Adapun tim SAR gabungan saat ini masih standby di Pelabuhan Gilimanuk. Dan jadi untuk kedepannya kami tetap kolaborasi untuk melaksanakan pemantauan, istilahnya memapelkan mungkin ke nelayan-nelayan baik itu
nelayan se-Kabupaten Jembrana dan juga kapal-kapal penyeberangan Gilimanuk. Sesuai SOP, tim SAR akan menghentikan pencarian setelah sepekan. Namun akan tetap memantau bila ada laporan korban ditemukan nelayan atau warga di sekitar kejadian. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Kapolda Bali melantik sekitar 3.900 polisi Banjar di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar pada akhir pekan lalu. Irjen Pol Ida Bagus Kade Putra Narendra menyamatkan tanda dan memberikan buku saku polisi Banjar sebagai pedoman dalam menjalankan tugas di masing-masing Banjar. Polisi Banjar akan bertugas menjaga Kamtibmas serta melayani masyarakat di daerahnya. Peran mereka menurut Kapolda Bali sangat penting, apalagi saat menjelang pemilu serentak 2024 yang rawan gejolak. Kapolda berharap polisi Banjar ikut berpartisipasi menciptakan pemilu yang damai. Jadi polisi Banjar ini menjelang pemilu serentak 2024 itu meminimalisir terjadinya hal-hal yang mengganggu Kamtibmas. Itulah pesan-pesannya. Dia sebagai agen dalam mengamankan masyarakat untuk menciptakan rasa damai. Salah satunya TPS-TPS yang sudah kita plot tentunya ya, beberapa TPS ini menunggu rampungnya dari KPU. Memang sudah ada plotting itu. Nah, nanti tak lepas juga dari TPS itu. Jadi berapa polisi, berapa petugas dari TPS itu kan ada polisinya, ada Binmasnya, Linmas ya, Linmas di sana, terus berapa ininya. Nah, tentunya inilah yang akan kita libatkan, tapi kalau memenuhi jumlah yang ada kita di Polda atau di Polres, tentunya dia tidak dilibatkan. Polisi Banjar adalah wujud keterlibatan masyarakat sebagai polisi atau Polmas, pemolisian masyarakat, dan fungsinya mirip dengan Babin Kamtibmas di desa. Mereka harus aktif menampung keluhan masyarakat di lingkup Banjar dan memberikan jalan keluar sehingga masyarakat percaya kepada Polri. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.